tetap sehat, semangat, dan bahagia. Bertemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Ada yang pernah mendengar kata explain? Explain berarti menjelaskan. Explanation adalah penjelasan. Di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan eksplanasi. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mulai paham apa yang dimaksud dengan eksplanasi? Iya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau teks yang berisi tentang penjelasan. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi, beserta sebab dan akibat. Kira-kira menurut kalian apa contohnya? Iya, betul. Bagaimana terjadinya hujan, bagaimana terjadinya gempa bumi, bagaimana terjadinya tsunami. Sekarang kita juga harus tahu apa pentingnya mempelajari teks eksplanasi dalam kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena teks eksplanasi mengajarkan kepada kita agar kita terbiasa mencari pengetahuan dengan suatu fenomena berdasarkan oleh fakta dan ilmu pengetahuan supaya kita tidak terkena hoax. Anak-anak, setelah mengetahui pengertian dari teks eksplanasi, kita juga harus tahu ciri-ciri teks eksplanasi untuk membedakan atau sebagai pembeda antara teks eksplanasi dengan teks ilmiah. Ciri yang pertama, memiliki struktur. Teks eksplanasi memiliki 3 struktur: pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Ciri yang kedua, isinya bersifat faktual, bersifat apa adanya, benar-benar terjadi, bukan menurut opini penulis. Dan yang ketiga, bersifat keinginan, menjelaskan objek atau peristiwa atau gejala alam yang dapat dipelajari dengan ilmu pengetahuan, atau isinya termasuk karya ilmiah. Yang keempat, bersifat informatif, tetapi berusaha untuk tidak mempengaruhi pembaca. Yang kelima, memberikan penanda. Contohnya ada kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi. Tadi di ciri eksplanasi kita sudah secara gamblang menyebutkan tentang struktur teks eksplanasi. Sekarang kita akan membahas baik yang pertama, pernyataan umum berisi tentang topik. Biasanya di dalam teks ada pembuka teks atau berupa kalimat definisi. Misal, contohnya teks eksplanasi yang berjudul bagaimana terjadinya tsunami di Aceh. Kalimat definisi di awalnya harus menjelaskan terlebih dahulu sebagai pembuka apa itu definisi dari tsunami. Yang kedua, urutan sebab akibat. Di dalam teks eksplanasi dituliskan mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi dan dampaknya bagi kehidupan. Dijabarkan secara detail bagaimana fenomena itu terjadi. Kemudian yang ketiga, berisi tentang kesimpulan dari topik yang dijelaskan. Baik anak-anak, itu adalah struktur teks eksplanasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, pembahasan topik jauh lebih fokus pada hal-hal yang bersifat umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Dan yang kedua, menggunakan istilah-istilah ilmiah. Misal, kita membuat teks eksplanasi tentang gempa bumi, maka ada istilah skala. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif biasanya menggunakan imbuhan di, terkan, atau
contoh katanya diakibatkan. Kemudian yang keempat, sering menggunakan verba material dan verba relasional, kata kerja. Verba material adalah verba yang melakukan tindakan fisik, contoh memukul, menulis, memancing, dan lain-lain. Verba relasional berperan sebagai penghubung di dalam kalimat. Contohnya, Sari merupakan siswa terpandai di kelas. Merupakan adalah verba relasional, menghubungkan subjek dengan pelengkap. Kemudian berikutnya, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Konjungsi kasual adalah konjungsi sebab akibat. Contohnya, karena, oleh karena itu, sebab, dan lain-lain. Kemudian konjungsi waktu. Contohnya, jika, kemudian, pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan singkat dari pengertian, tujuan, ciri, struktur, dan kaidah teks. Untuk tugas kalian, silakan kalian mencari contoh teks eksplanasi, kemudian kalian analisis struktur dan kaidah pembahasan. Baik, Ibu rasa demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.